Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi dalam sekolah minggu online. Gimana adik-adik? Sudah pada mandi? Sudah pada makan? Tidak lupa cuci tangan dan jaga kebersihan kan? Bagus kalau gitu. Yang sudah siap sekolah minggu, yuk kita memuji Tuhan. Ada sukacita di sana? Amin. Yuk kita puji Tuhan. Mari Pak Yun. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Lihat Mami. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Lihat Mami. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Lihat Mami. Kalau kau suka hati sapa teman. Hai teman-teman, aku Helena. Kalau kau suka hati sapa teman. Halo teman-teman. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sapa teman. Hai teman-teman, Helena. Kalau kau suka hati kata amin. Amin. Kalau kau suka hati kata amin. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati kata amin. Amin. Adik-adik, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum sekolah minggu ini kita lanjutkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami masih boleh memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan rekan-rekan kami, dengan guru-guru kami, dan bahkan orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuji dan memuliakan Engkau serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami agar kami bisa melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Berbagi kasih menjadi terang bagi sesama kami dimanapun kami berada sampai ke ujung dunia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, tentu tidak asing lagi atau kita sering mendengar bahwa kita orang percaya itu sering disebut anak-anak terang. Seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud anak terang dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam keseharian kita. Coba kita tanya pada kakak-kakak kita ya, apa pendapat mereka tentang anak terang dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh nyatanya bagaimana? Yuk kita dengarkan. Menurutku, ciri anak terang yaitu mengasihi teman, tidak membedakan dia yang kaya atau miskin, bodoh atau pandai. Pokoknya kita harus mengasihi atau berbuat baik kepada semua. Anak terang itu adalah anak-anak yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan orang-orang di sekitarnya, taat pada perintah Tuhan dan rajin berdoa. Menjadi anak terang itu contohnya menolong teman yang jatuh dari sepeda. Ciri-ciri anak terang itu rajin berdoa, mengasihi teman, memaafkan teman, membantu sesama. Selamat malam semuanya. Cara menjadi anak terang yaitu yang pertama adalah kita harus
memeriksa diri kita terlebih dahulu. Kita harus memeriksa perbuatan-perbuatan kita yang biasa kita lakukan sehari-hari. Yang buruk harus kita tinggalkan. Jika kita belum bisa meninggalkan perbuatan yang buruk, berarti kita masih di dalam kegelapan dan harus meminta tuntunan lagi kepada Tuhan. Yang kedua ialah kita harus penuh dengan roh. Artinya kita harus berguna bagi orang lain. Kita harus membantu orang lain di saat ada yang membutuhkan atau teman kita sedang kesusahan. Selamat malam, terima kasih. Kita bisa menghibur orang yang sedang dalam duka. Kita bisa menjadi penyemangat. Kita bisa menjadi orang yang masih dalam kesukaran. Kita bisa menjadi sahabat untuk mendengarkan ceritanya. Kita bisa menjadi tempat untuk keterpurukannya. Kita bisa menjadi penyemangat untuk mereka. Sekian. Nah, adik-adik, itu tadi pendapat dari kakak-kakak Madya tentang gimana sih contoh anak terang yang bisa kita lakukan dalam keseharian. Supaya kita lebih semangat, yuk kita memuji Tuhan. Yesus terang dunia, karena dialah terang yang sesungguhnya, dan karena kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, maka kita disebut anak-anak terang. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman, kita akan terlebih dahulu membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop yang rapi, nanti bisa kalian titipkan pada orang tua. Nanti orang tua kalian yang akan menyerahkan kepada gereja. Lalu sesudah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita akan membawakan satu pujian lagi. Yuk. Dari
Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan saya, Kapten Kesya. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semangat? Semangat dong. Nah hari ini kita spesial banget nih sekolah minggunya. Ada yang tahu nggak kenapa? Coba tebak hari ini. Aku lagi jadi apa? Kalau begini posenya kayak apa ya? Aku kasih pilihan ganda deh, biar gampang. A. Jadi polisi. B. Jadi pelaut. C. Jadi pilot. Kira-kira aku yang mana ya? Bener banget teman-teman, hari ini aku lagi jadi pilot. Nah, kenapa ya hari ini Kak Kesya jadi pilot? Yuk kita dengerin cerita sekolah minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Kita minta Tuhan untuk menolong kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman balik lagi nih, Kak Kesya mau tanya. Siapa yang di sini pernah bercita-cita jadi seorang pilot? Ada yang mau jadi pilot? Oh, sebelum itu deh Kak Kesya tanya dulu. Adik-adik semua tahu nggak sih kira-kira kalau jadi pilot itu kerjanya ngapain ya? Iya, bener banget. Yang jadi pilot itu dia yang mengemudikan pesawat. Wah, keren banget ya teman-teman. Bisa terbang dan bisa pergi ke banyak-banyak tempat. Coba kalau teman-teman jadi pilot. Teman-teman bisa pergi mau kemana? Ayo mau pergi kemana? Pergi ke Jakarta? Bisa naik pesawat, wush, langsung terbang ke Jakarta. Teman-teman mau pergi ke mana? Ke Bandung? Bisa naik pesawat, wush, terbang langsung ke Bandung. Teman-teman mau pergi ke Amerika yang jauh di sana? Bisa? Bisa, tinggal naik pesawat, langsung sampai dia di Amerika. Atau teman-teman mau pergi ke, siapa yang mau pergi ke Korea? Ketemu sama Opa dan ketemu sama Nuna-Nuna di sana. Siapa ayo? Bukan opa-opa yang udah tua ya, tapi opa-opa yang ganteng itu loh. Ada yang mau? Kalau kita jadi pilot, kita bisa pergi ke luar negeri, pergi kemana aja, dan kita bisa pergi, cepet. Nah, siapa yang mau jadi pilot? Ada yang mau? Mantap, kalau mau jadi pilot harus rajin belajar ya. Nah, coba selain bisa pergi ke luar negeri, bisa pergi ke luar kota, bisa jalan-jalan, keuntungan jadi pilot apalagi ya? Bener, kalau jadi pilot bisa dapat uang. Bayangin teman-teman jalan-jalan bisa pergi ke luar negeri, bisa pergi ke luar kota, terus dapat duitnya banyak lagi. Kalau dapat duit banyak, mau beli apa? Mau beli sepeda? Bisa. Mau beli motor? Bisa, kalau udah gede. Mau beli mobil yang keren? Bisa. Mau beli mainan? Beli permen? Beli makanan? Beli apa lagi? Beli gitar? Mau beli rumah? Wah, bisa teman-teman. Karena orang yang bekerja keras sebagai pilot nanti akan diberikan upah, yaitu dalam bentuk uang.
Wah, enak ya teman-teman kalau jadi pilot. Siapa yang mau jadi pilot? Nah, teman-teman, kenapa sih hari ini Kak Kesha cerita banyak tentang pilot? Teman-teman, hari ini Kak Kesha mau bercerita kepada teman-teman tentang seorang pilot. Nama pilotnya adalah Kapten Budi. Nama lengkapnya Kapten Budi Suhardi. Teman-teman udah pernah kenal belum? Kayak apa sih Kapten Budi? Nih, gambarnya kayak gini. Nah, ini nih yang Kak Kesha sebut sebagai Kapten Budi Suhardi. Kita panggilnya Kapten Budi ya. Kira-kira Kapten Budi bisa nggak pergi keluar kota? Bisa. Kapten Budi bisa nggak pergi ke luar negeri? Bisa. Kapten Budi banyak nggak uangnya? Banyak. Kapten Budi bisa beli banyak hal. Nah, hidupnya Kapten Budi ini udah enak, udah nyaman. Dia segala sesuatunya Kapten Budi punya. Nah, tapi tahu nggak teman-teman? Suatu hari Kapten Budi ketika dia lagi makan bareng-bareng sama keluarganya, dia melihat ada sebuah siaran televisi, teman-teman. Nah, di siaran televisi itu dia melihat ada anak-anak kecil seumuran teman-teman. Nah, anak-anak kecil ini kurus-kurus, teman-teman. Nggak kayak Kak Kesha, tapi anak-anak ini kurus, kecil-kecil. Kenapa? Kurusnya bukan kurus sehat, tapi kurusnya karena kelaparan, nggak punya makan. Tahu nggak teman-teman, mereka sehari-hari makannya apa? Biasanya sih mereka makannya mie instan. Teman-teman, kalau mie instan itu sehat nggak sih? Kalau makannya mie instan doang, nggak ada telurnya, nggak ada sayurnya, nggak ada dagingnya, nggak sehat. Nah, anak-anak ini setiap hari makanannya mie instan. Terus tahu nggak teman-teman? Kalau teman-teman makan mie instan di mana? Di mangkuk ya? Atau di piring? Nah, kalau teman-teman yang ditonton sama Kapten Budi ini, nggak di piring, nggak di mangkok teman-teman. Tapi mereka makannya di kaleng cat. Kok kaleng cat Kak Kesha? Iya, karena mereka nggak punya piring. Mereka nggak punya cukup piring untuk semua makan. Jadi mereka pakainya kaleng cat deh. Kalengnya dibuka, catnya udah habis, lalu di kaleng itu dimasak air, direbus, lalu ditaruh mie instan di situ. Makan deh mereka di dalam kaleng cat itu. Sedih ya teman-teman? Teman-teman, ada nggak yang makannya kayak gitu? Kita makannya masih lebih baik ya. Kita makannya masih bisa di piring. Karena itu kita bersyukur sama Tuhan. Nah, teman-teman, Kapten Budi yang melihat gambar itu, gambar anak-anak yang lagi kelaparan itu, kemudian dia tiba-tiba berpikir, aduh, kasihan. Aku di sini bisa makan enak. Setidaknya makananku cukup, giziku cukup, ada sayur, ada lauk, ada nasi. Mereka makannya kurang. Aku di sini ada rumah. Rumahku baik, rumahku indah dan megah. Ya, setidaknya aku punya atap untuk berteduh. Sehingga kalau siang nggak kepanasan, kalau malam nggak kedinginan. Tapi anak-anak itu, rumahnya. Lalu Kapten Budi juga berpikir, aduh, aku bisa pergi jalan-jalan keluar kota, keluar negeri. Mudah.
Bahkan besok nih aku mau ngajak keluarku jalan-jalan ke luar negeri. Tapi anak-anak itu, mereka pernah nggak ya ngerasain enaknya jalan-jalan? Mereka pernah nggak ya seneng-seneng ngerasain bahagianya kalau bisa keliling-keliling? Maka melihat berita itu, Kapten Budi menjadi sedih. Lalu dia berpikir, apa ya yang bisa aku lakukan untuk mereka? Lalu dia ingat teman-teman. Aha, ada ide. Kira-kira tahu nggak idenya Kapten Budi apa? Ya, Kapten Budi kan punya uang. Lalu Kapten Budi berpikir, aku sumbangin aja uang yang aku dapat dari hasil aku bekerja, aku mau kirim ke mereka. Supaya mereka juga bisa dapat makanan yang enak kayak aku. Supaya anak-anak itu juga bisa tumbuh jadi anak-anak yang sehat, yang kuat. Aku akan kirim. Kalau aku doang yang bantu cukup nggak ya? Aku ada ide. Apa yo idenya yang kedua? Aku akan ajak teman-temanku untuk ikut bantu mereka. Nih, aku mau telepon. Aku telepon temanku. Aku mau telepon temanku. Halo? Ya, halo? Ini mah remote AC ya, bukan telepon. Tapi Kapten Budi telepon teman-temannya. Tanya, ada anak-anak loh yang butuh makan. Kamu mau nggak bantuin mereka? Maka teman-temannya juga mengumpulkan uang, mengumpulkan barang. Lalu dikirimkanlah barang itu sampai ke tempat anak-anak itu. Tahu nggak tempat anak-anak itu di mana? Di sebuah tempat yang bernama Nusa Tenggara Timur. Nah, Kapten Budi mengirimkan uang kepada mereka. Teman-temannya banyak yang membantu Kapten Budi. Lalu apalagi ya kata Kapten Budi? Kayaknya mereka masih susah deh. Aku bisa bantu apa lagi ya? Lalu Kapten Budi berpikir, aku tahu. Kalau mereka cuma dikasih uang, nanti uangnya habis gimana? Kalau mereka cuma dikasih makanan, nanti makanannya habis gimana? Nah, kalau gitu aku mau pergi ke sana. Aku mau sekolahin anak-anak supaya anak-anaknya nanti jadi pinter. Kalau udah pinter bisa kerja. Kalau udah kerja bisa dapat uang, bisa hidup enak. Dan gak lupa, kalau sudah kerja bisa ikut bantu yang lain juga. Nah, karena itu teman-teman, Kapten Budi akhirnya dia terbang ke Nusa Tenggara dan dia sekolahkan anak-anak itu. Nah, karena Kapten Budi ingin lebih banyak menolong anak-anak itu, ingin membantu anak-anak tadi, maka Kapten Budi meninggalkan pekerjaannya sebagai pilot. Lalu dia pergi ke Nusa Tenggara, dia bantu anak-anak di sana, dia dirikan sebuah rumah, teman-teman. Sebuah rumah yang kemudian jadi panti asuhan. Panti asuhan itu tempat orang-orang tinggal. Anak-anak itu kan gak punya mama. Anak-anak itu juga gak punya papa. Maka Kapten Budi yang jadi papa buat mereka. Dia mendirikan sebuah panti asuhan yang bernama Panti Asuhan Roslin. Apa namanya teman-teman? Panti Asuhan Roslin. Iya, Kapten Budi melakukannya dengan hati yang penuh sukacita
Karena dia mau menjadi berkat untuk sesama. Dia mau hidup untuk memberikan pertolongan bagi orang lain. Kapten Budi mau menolong anak-anak itu. Nah, teman-teman, mau gak teman-teman jadi seperti Kapten Budi? Kalau mau jadi Kapten Budi, caranya gimana ya? Kalau mau jadi kayak Kapten Budi, teman-teman harus mau menjadi berkat untuk sesama. Menjadi berkat itu caranya gimana Kak Kesya? Kalau misalnya teman-teman lagi asik main, lagi mainan kesukaan teman-teman nih, lagi seru mainnya. Lalu tiba-tiba papa bilang, Non, tolongin papa dong. Tolongin apa, Pa? Itu bantuin papa cuci piring di dapur. Piringnya banyak, kotor. Lalu kita jadi mikir. Biasanya mukanya cemberut. Lagi asik-asik main, lagi seneng, lagi seru mainnya. Papa mah ganggu aja. Suruh nyuci piring lah, bantuin di dapur lah. Kan gak enakan main. Ada gak teman-teman yang kayak gitu? Gak ada ya? Mau ya? Kita bantu orang tua kita bantu sesama kita. Kalau piringnya bersih, kan papa seneng, mama seneng. Kita juga seneng karena kita jadi punya piring buat makan. Semua jadi seneng. Jadi teman-teman siapa yang mau jadi kayak Kapten Budi? Kak Kesya mau, kan itu Kak Kesya mau pakai lagi topinya. Nah, yuk kita semua jadi Kapten Budi di masa kini. Ingat gak teman-teman, firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9a. Ayo, siapa yang punya Alkitab? Cepet diambil Alkitabnya, dibuka. Cari. Galatia 6 ayat 9a. Boleh di-pause dulu videonya sampai ketemu. Nah, kalau udah ketemu, kita baca bareng-bareng ya. Nih, Galatia 6 ayat 9a. Firman Tuhan mengatakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Sekali lagi ya, kita ucapkan bersama-sama ya. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Coba tutup Alkitabnya. Hafal enggak? Pendek, hafal dong. Yuk, kita coba sekali lagi. Galatia 6 ayat 9a. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang baik, kami mau menjadi anak-anak yang baik. Sama seperti yang Tuhan contohkan. Kami mau belajar untuk menolong mama kami, menolong papa kami, menolong adik-adik dan kakak-kakak kami, bahkan juga menolong orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik, kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan melakukan aktivitas. Siap melakukan aktivitas? Sip, mantap. Kalau siap, maka teman-teman yuk kita lakukan aktivitasnya. Kapten Kesya pamit. Sampai jumpa dalam sekolah minggu depan. Dah. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di like, komen, dan share. Sampai jumpa.